Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wida selaku dosen pengampu, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berdiskusi tentang satu ibadah yang sering kita lakukan sehari-hari, tapi semakin kesini tuh semakin dianggap sebagai rutinitas biasa, yaitu sholat. Nah, teman-teman, saya mau mulai dengan satu pertanyaan ringan. Pernah nggak sih kalian waktu sholat tuh pikiran malah kemana-mana? Kayak yang rukuk kepikiran tugas, yang sujud kepikiran drama Korea, yang tasyahud malah kepikiran, wah, odolku habis nih. Nah, itu tuh hal yang wajar ya, karena hampir semua orang pernah ada di fase itu. Dan justru karena itu, hari ini kita bahas sholat bukan sebagai kewajiban berat, tapi sebagai sesuatu yang bisa jadi tempat pulang. Kalian sadar gak sih, kalau hidup itu rame banget? Ada capeknya, ada bingungnya, ada stresnya. Tapi di tengah itu tuh Allah kayak kasih kita jeda, kasih kita waktu untuk istirahat. Nah, hal itu diwujudkan dengan sholat. Di mana dengan kita sholat, kita bisa dapat menenangkan hati dan juga menenangkan diri dari hiruk-pikuk dunia. Kalian kerasa gitu nggak? Makanya bagi aku tuh sholat itu wholesome banget ya, dan itu merupakan sesuatu yang mindfulness. Nah, tapi sebelum kita bahas sholat secara lebih jauh, kita lihat dulu nih, sebenarnya siapa sih yang wajib sholat? Jawabannya simpel banget nih. Jadi, seseorang yang wajib sholat itu merupakan seorang muslim, di mana dia sudah balik, berakal, dan kalau dia seorang perempuan, maka tidak sedang haid atau nifas, dan yang terakhir, dia tahu kalau sholat itu memang perintah Allah. Nah, kalau semua itu ada dalam diri kita, berarti panggilannya itu memang untuk kita, dan kita diwajibkan untuk sholat. Nah, setelah tahu syarat wajib sholat, pasti muncul pertanyaan lain nih, kayak, udah sah belum sih sholatku? Iya nggak? Nah, hal itu juga benar, karena dalam melaksanakan sholat, kita memerlukan persiapan terlebih dahulu. Misalnya nih, harus suci dari hadis besar dan hadis kecil, menutup aurat, pakaian dan tempat juga harus suci dari najis, dan juga kita harus memastikan bahwa waktu itu tuh sudah memasuki waktunya sholat. Karena kadang kalau kita ada urusan mendadak kan suka lupa ngecek ya, suka asal sholat aja karena buru-buru. Iya nggak? Iya tuh, pasti. Nah, tadi kalau udah ada syarat syah, ada syarat wajib, sekarang kita bahas tentang rukun. Di mana rukun itu merupakan inti ibadah yang nggak boleh ada yang hilang satunya. Rukun itu dimulai dari niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, membaca tasyahud akhir, dan sholawat serta salam. Dan semua itu dilakukan secara berurutan ya. Kalau nggak berurutan, maka itu nggak syah dan juga nggak sesuai dengan syariat Islam. Nah, setelah kita ngomongin tentang fondasi sholat, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering dicari nih, tentang rasa tenang yang ditimbulkan dari sholat. Karena jujur aja ya, hidup tuh kadang cepet banget ya sih. Kita harus bangun, aktivitas, tugas, kerja, semuanya serba ngebut. Dan menariknya nih, sholat tuh justru dibuat pelan loh. Ada ruku sambil menunduk, sujud sambil merendah, ada tumak ninah. Di mana tumak ninah itu kita harus melakukan sholat secara pelan-pelan, nggak boleh buru-buru. Kayak Allah seakan tuh bilang ke kita, gak usah pelan-pelan, aku di sini kok, istirahat aja bentar, gak akan kemana-mana. Iya nggak sih? Dan itu menurut aku itu mindfulness banget. Dan kalau tadi kita lihat bagaimana sholat itu menenangkan, sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih dalam lagi nih, di mana sholat itu nggak hanya menenangkan, tapi juga menyembuhkan. Kalian pernah dengar itu nggak? Atau udah ada yang tahu? Nah, jadi Allah itu berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Bukan HP, bukan uang, atau bukan validasi orang lain. Tapi sholat.
Karena sujud itu tuh posisi paling rendah tubuh kita, tapi justru momen paling tinggi untuk hati kita. Karena kadang kan kalau kita lagi kacau, lagi sesak, lagi bingung, kita bingung ya harus ngapain lagi selain kayak tidur, makan. Nah, kita bisa lakukan sholat, karena dengan sholat kita akan menerima adanya ketenangan hati dan juga bisa menyembuhkan apa yang kita rasa sakit. Nah, tapi kadang kalian masih sering ngerasa kayak minder gitu nggak sih? Kalau sholat seindah itu, kenapa aku belum ngerasain itu ya? Gitu nggak sih? Terus kadang juga kayak masih, kok aku belum khusyuk ya? Kok aku masih kurang ya? Kok aku masih sering lupa rakaat ya? Nah, hal itu tuh sebenarnya wajar ya, karena Allah sendiri nggak meminta kita untuk selalu sempurna. Tetapi Allah tuh cuma minta kita untuk datang, dimana kita punya niat untuk sholat. Dan kita bisa pelan-pelan belajar nih, evaluasi apa sih yang salah dari sholat aku, apa sih yang perlu diperbaiki. Karena di mata Allah tuh nggak ada yang sia-sia. Jadi kita bisa memulai memperbaiki dari hal yang kecil dulu. Nggak harus yang langsung besar, tapi dari kecil. Karena sesuatu yang kecil itu ternilai di mata Allah. Jadi kalian kalau misalnya masih ragu atau masih kayak masih ngerasa oh sholatku belum bener nih, kalian bisa nih evaluasi dulu, oke? Dan ada 3 tahap yang bisa kita lakukan. Misalnya, pertama itu kita bisa datang beberapa menit sebelum sholat, agar kita nggak telat dalam melaksanakan sholat, juga kita nggak takut untuk ketinggalan sholat, ya nggak? Nah, yang kedua, itu kita bisa memahami sedikit demi sedikit bacaan sholat. Nah, hal ini kita tuh nggak bisa langsung untuk memahami bacaan yang panjang, tapi kita bisa mulai dengan bacaan yang pendek. Misalnya nih, Allahu Akbar, di mana Allahu Akbar itu berarti Allah Maha Besar. Dan yang ketiga, kita bisa memperpanjang waktu sholat kita, di mana dalam waktu itu kita bisa gunakan untuk berdoa. Dan doa itu tuh possibility untuk dijawabnya itu tinggi guys. Jadi itu merupakan salah satu win yang bisa kita lakukan. Dan kalian kalau udah ngerti apa tadi yang aku sampaikan, kalian pasti nggak kalau sholat itu bukan merupakan suatu beban, tapi sholat itu merupakan hadiah yang dikirim dari Allah untuk menenangkan diri kita. Jadi, kalau hari ini kalian ngerasa kayak capek, berat, hampa, kacau, kalian tuh bisa loh pulang sebentar lewat sholat. Mungkin di sujud itu Allah tuh simpan ketenangan yang kita cari. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang menjaga sholat, dan semoga sholat menjadi cahaya untuk perjalanan hidup kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.